mengisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa adalah sebagai satu-satunya pasangan ras manusia modern pertama yang ada di bumi. Mereka berdua memiliki sekitar 40 pasang anak, dan salah satunya adalah Sang Hyang Sita, alias Nabi Syeds. Nabi Syeds alaihissalam sangat dicintai oleh Nabi Adam, dan secara khusus beliau didik dengan berbagai pengetahuan dan ilmu agama yang lebih mendalam dibandingkan saudara-saudarinya yang lain. Hal tersebut dikarenakan Nabi Adam mengetahui bahwa Nabi Syeds adalah orang yang akan terpilih dan akan ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa sebagai penerus kenabian beliau, dan sekaligus sebagai imam pemimpin para keturunannya di bumi. Rahasia langit perihal penerus jabatan bergengsi sebagai Khalifatullah fil Ardi, wakil Tuhan di bumi tersebut, juga diketahui oleh Nyi Dajjal, atau dalam bahasa Arab disebut Azazil, alias iblis, sehingga Azazil begitu berhasrat agar Nabi Syeds dapat dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dewi Delajah, dengan harapan agar kemuliaan dan kehormatan tersebut dapat direbut dari keturunan Nabi Adam dan diteruskan oleh anak cucu Azazil. Sayangnya, Nabi Syeds di kemudian hari dinikahkan dengan Dewi Mulat. Banyak yang berpendapat bahwa Dewi Mulat adalah bidadari surga yang ditugaskan turun ke bumi untuk menjadi pendamping Nabi Syeds. Azazil tidak kekurangan akal. Pada suatu malam, Dewi Mulat diculik oleh Azazil dan digantikan dengan Dewi Delajah putri Azazil. Dan setelah Nabi Syeds menitipkan benihnya dalam rahim Dewi Delajah pada malam yang gelap itu, maka Dewi Mulat pun cepat-cepat dikembalikan lagi ke sisi Nabi Syeds. Upaya ini agar strateginya tidak diketahui. Ketika telah tiba waktunya, Dewi Delajah melahirkan bayi yang tidak sempurna. Bayinya hanya berwujud darah yang berkilauan. Melihat ini, Azazil segera mengambil darah berkilauan itu dan membawanya ke kediaman Nabi Syeds, yang kala itu Dewi Mulat sedang dalam proses persalinan juga. Sesosok bayi yang sangat tampan pun lahir dari rahim Dewi Mulat. Dan setelahnya lahir pula kembarannya yang hanya berupa cahaya gemerlapan. Melihat itu Azazil pun segera menyatukan cahaya itu dengan darah berkilauan yang dibawanya, sehingga terwujudlah darinya sesosok bayi manusia, yang juga memiliki paras yang sangat tampan. Hal tersebut dilakukan secara gaib, dan sangat cepat sehingga Nabi Syeds dan Dewi Mulat tidak mengetahuinya. Nabi Syeds kemudian memberikan nama si kakak dengan nama Anwas, dan si adik dengan nama Anwar. Kedua saudara kembar itu pun dirawat dan dibesarkan oleh sang ayah dan ibunya dengan penuh kasih sayang dan pendidikan yang intensif. Mereka tidak tahu bahwa salah satu putra mereka adalah keturunan Azazil. Hanya Nabi Adam yang mengetahui hakikat sebenarnya tentang Syekh Anwar, karena beliau adalah seorang nabi yang atas izin Yang Maha Kuasa, beliau dapat mengetahui segala rahasia yang tersembunyi bagi kebanyakan makhluk. Namun Nabi Adam tidak membeda-bedakan Syekh Anwar dengan cucu beliau yang lain. Ia juga disayangi dan diperlakukan sama sebagaimana cucu-cucu lainnya oleh sang kakek. Selain Syekh Anwas dan Syekh Anwar memiliki paras yang sempurna, ternyata keduanya memiliki otak yang cemerlang. Hanya saja terdapat perbedaan yang agak mencolok pada sifat mereka, perilaku,
dan minat belajar kedua saudara kembar tersebut. Ketika mereka telah mulai dewasa, Nabi Adam, kakek mereka, telah berusia tua, dan kemudian meninggal dunia. Itu adalah pertama kalinya kedua saudara itu melihat seorang manusia meninggal dunia. Nabi Syeds menjelaskan kepada segenap anak-anaknya bahwa kematian adalah suatu hal yang wajar bagi semua makhluk yang bernyawa. Tidak terkecuali juga dengan manusia. Manusia juga bisa terserang penyakit, menjadi tua, dan lemah, kemudian mengalami sekarat, dan kemudian mati. Penjelasan Nabi Syeds tersebut menenangkan hati anak-anaknya. Namun pemandangan itu sungguh adalah hal yang sangat menakutkan sekali bagi Syekh Anwar. Dia sangat cemas dan gelisah. Terbayang dalam benaknya, suatu hari nanti dirinya pasti akan mengalami hal yang sama. Menjadi tua, terserang penyakit, mengalami sekarat, dan kemudian mati. Syekh Anwar tidak bisa menerima takdir semacam itu. Ia pun memprotes takdir Tuhan itu melalui nabinya, yakni Nabi Syeds, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri itu. Segala nasihat dan petuah Nabi Syeds benar-benar tidak ia hiraukan. Malahan Syekh Anwar bertekad untuk mencari cara agar ia tidak mengalami hal-hal yang menakutkan itu. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk meninggalkan ayah serta bundanya, pergi berkeliling dunia, demi menguak berbagai rahasia kehidupan, sehingga kelak dapat meloloskan diri dari penyakit, sekarat, derita masa tua, dan kematian juga. Walau tidak tahu hendak pergi kemana, Syekh Anwar terus berjalan menyusuri dunia, hingga pada suatu tempat, ia pun melihat suatu cahaya terang bak rembulan purnama, yang berada dekat sekali dengan tanah. Hal ini tentunya membuat Syekh Anwar heran, sekaligus penasaran untuk mendekatinya. Syekh Anwar kemudian memasuki cahaya bulat tersebut. Sesampainya di dalam cahaya itu, ia tiba-tiba dapat melihat seluruh isi alam semesta. Di sekelilingnya juga terhampar suatu taman yang sangat indah. Sungguh suasana yang damai, sejuk, dan nyaman apabila berada dalam cahaya itu. Tiba-tiba, muncullah seseorang yang mengaku bernama Azazil. Kemudian Azazil menjelaskan bahwa cahaya terang itu berasal dari sebuah permata sakti miliknya, yang bernama Ratna Dumilah. Dalam terpaan cahayanya, seseorang akan bisa mendapatkan hidup dalam kedamaian yang abadi. Tentu saja Syekh Anwar sangat gembira mendengar hal itu. Namun untuk mendapatkannya Azazil memberikan syarat kepada Syekh Anwar. Syarat tersebut adalah, Syekh Anwar harus membantunya, agar cahaya Ratna Dumilah ini dapat ia hamparkan ke seluruh dunia, sehingga akan banyak makhluk yang akan mendapatkan manfaat dari Ratna Dumilah. Hal ini sebagaimana yang selalu dicita-citakan oleh Azazil. Lalu diambillah Ratna Dumilah oleh Azazil. Setelah itu, ia kemudian mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, kekuatan, dan berbagai kesaktian yang luar biasa kepada Syekh Anwar. Syekh Anwar juga dibawa oleh Azazil menuju awan ajaib untuk mendapatkan Tirta Kamandanu, yakni air kehidupan yang memiliki khasiat luar biasa. Di antaranya, mampu membuat seorang bayi bisa langsung dewasa seketika, membuat awet muda, menghidupkan orang mati, dan dapat hidup abadi.
Air ajaib itu ditampung dalam sebuah cawan ajaib, bernama Cupu Manik Astagina. Cawan ajaib inilah yang membuat air ajaib Tirta Kamadanu tersebut tidak akan habis sekalipun terus-menerus diambil. Syekh Anwar juga diberikan keilmuan rahasia untuk meramu tanaman obat tertentu, agar bangsa raksasa, jin, dan manusia kebal terhadap berbagai penyakit seumur hidupnya bila terus mengkonsumsinya. Azazil juga memberikan petunjuk kepada Syekh Anwar untuk pergi ke arah timur, dan melakukan semedi, atau tapa brata di sebuah pulau bernama Pulau Dewani, hingga seseorang dari bangsa jin membangunkannya. Pulau itu sekarang telah terpecah menjadi Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.